Kemudian istiqoah yang secara bahasa memang artinya adalah mampu ya Pak. Kan kadang orang itu kalau menjelaskan haji itu mungkin sedikit simpel ya Pak. Haji wajib bagi yang mampu, rukun yang Islam terima adalah haji bagi yang mampu. Nah itu kriteria istiqoah, kriteria mampu. Seseorang itu dikatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji itu dipandang dari sisi apa aja Pak? Mengenai orang yang mampu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kabar sehat, kabar baik senantiasa dalam diri kita semua dimanapun Anda berada. Baik, di kesempatan kali ini, di obrolan santri yang cukup santai ini karena di depan saya dan di depan Bapak di samping saya ada kopi, ini menunjukkan bahwa obrolan itu adalah suasana yang santai. Baik, di obrolan santri kali ini kita akan langsung membahas mengenai haji dan umrah, di mana saat ini adalah saat hampir puncak, hampir puncak musim haji dan umrah. Oleh karena itu butuh sedikit pembahasan mengenai haji dan umrah sekaligus ketentuan haji dan umrah. Baik, kita langsung untuk lebih tahu secara mendalam, saya sudah bersama salah satu dari pengurus Lajnah Basul Masail di Pondok Pesantren Raudhatul Tholibin Tanggir Singanjeban. Mungkin Bapak, Assalamualaikum. Mungkin bisa perkenalan dulu Bapak. Bapak namanya siapa, kemudian asal Bapak dari mana? Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Iswar Sadan Ibrahim. Saya asli dari Batam dan alamat saya alamat Brangsong Kendal, Jawa Tengah. Karena ibu saya asli orang Kendal sih. Berarti aslinya Batam ya? Asli Batam. Aslinya Batam Riau. Kemudian sekarang mungkinnya di Kendal. Mungkin karena Bapak salah satu pengurus dari LBM atau Lajnah Basul Masail di Pondok Pesantren Tanggir ini, mungkin bisa dikenalkan juga jabatan Bapak di LBM sebagai apa? Kalau saya di LBM itu hanya bagian mengurusi fraksi Fathul Mu'in atau musyawarah Fathul Mu'in. Fraksi Fathul Mu'in. Kita sering dengar kata fraksi ya Pak, tapi kalau fraksi itu di luar sana mungkin fraksi partai. Kalau di pondok ini berarti nama kita ya Pak? Fraksi bermanfaat. Ya, fraksi yang bermanfaat. Ini merupakan bahasa yang cukup aneh juga, tapi memang nyata kalau di pondok pesantren itu kalau fraksi, kata-kata fraksi itu juga untuk nama kitab, untuk nama kitab dan nama-nama yang lain di bidang musyawarah. Ada fraksi Fathul Mu'in, kemudian Fathul yang lain kalau dulu ya Pak, kalau di luar fraksinya partai. Baik, Bapak, ini karena saat ini jamaah, terutama jamaah di Indonesia ini kan sudah hampir semuanya ini sudah total, hampir semua sudah berangkat semua Pak di tanah suci menjalankan ibadah haji dan umrah. Mungkin gini Pak, banyak itu orang itu kalau sering mengucapkan kata-kata, sering mengucapkan kalimat, tapi kalau ditanya itu nggak tahu Pak artinya apa. Kayak sholat, sering mengucapkan kata-kata sholat, tapi kalau ditanya itu nggak tahu Pak. Sholat itu apa? Nah, karena pembahasan kita mengenai masalah haji dan umrah Pak, terutama titik tekan kami adalah di haji Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan definisi haji menurut fikih? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya mungkin kalau pendapat ke kitab saya. Di sini berhubung depan saya ada kitab Al-Seh Syarah Fathul Qorib. Langsung saja saya bacakan Al-Hajju Lughatan Al-Qasdu. Haji secara bahasa yaitu keinginan, dan secara syariat Qasdul Baitul Harami yaitu secara syariat keinginan untuk menuju Baitullah tanah haram dikarenakan tujuan beribadah. Qasdu bertujuan ke Baitul Haram untuk menjalankan ibadah. Baik, itu arti definisi mengenai haji ya Pak. Definisi mengenai haji ya, kata itu Pak. Sering mengucapkan kata-kata kami tapi nggak tahu kalau ditanya itu apa nggak tahu. Baik, untuk
karena haji merupakan ibadah dan merupakan juga Islam yang kelima, tentu dalam menjalankan ibadah haji karena juga ibadah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, tentu fadilahnya sangat besar. Mungkin bisa disampaikan juga Pak, bisa Bapak jelaskan mengenai fadilah melaksanakan ibadah haji yang ibadahnya sangat berat Pak. Iya, sangat berat. Mungkin langsung saja saya jawab. Ini berhubung di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn dari Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal haja inaya khuju min baitihi lam yakut khutwatan illa kataba wa lahu biha hasanatan. Ila akhiri. Ya, ini saya terangkan, apabila seseorang melaksanakan ibadah haji, dia ketika keluar dari rumahnya, rumah ini ya, itu setiap satu jengkalan itu ditulis oleh Allah itu satu kebaikan. Kalau naik pesawat, bukan kok pesawat ya, hitungannya jengkalan. Dan juga dihapus satu keburukan. Tuh, salah satu itu baru salah satu ya Pak? Salah satu dari fadilah ibadah haji. Berarti setiap satu jangkaan dihitung satu kebaikan dan dihapuskan satu keburukan. Wah, ini kalau orang Indonesia Pak, berapa jangkaan Pak? Ini kalau orang Indonesia cukup jauh. Perjalanannya berjam-jam, ini kira-kira juta-juta jangkaan gitu Pak. Kalau masalah berarti sangat besar. Ini berarti baru di sisi perjalanan loh. Belum ibadah lainnya. Berarti memang sesuai karena ibadah haji memang merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan kekuatan yang ekstra, juga mungkin pahalanya pun sangat besar ya Pak mengenai ibadah haji ini. Kemudian karena haji juga ini ibadah yang pokok tadi termasuk rukun Islam yang kelima Pak, tentu ada ketentuan syarat yang wajib haji itu siapa aja ya? Ini majikan saya bacaannya. Tawasara itu wujud haji sabato asyara. Ini syarat wajib haji itu ada 7. Ini yang pertama al-Islam. Apabila kafir itu tidak wajib dari sini. Ini hanya yang Islam atau sudah bersyahadat. Orang Muslim tidak wajib ya, tidak wajib ya. Dusir, orang Muslim pun kan dusir. Terus yang kedua itu balik. Balik itu mungkin sudah memasuki umur kedewasaan. Ada tanda-tandanya, biasanya kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, kalau wanita itu sudah hewan. Ya. Dan apabila tidak mengalami keduanya, hitungannya nanti tahu umur ya. Syarat wajib haji tadi ya Pak. Tadi sudah disebutkan masalah balik ya Pak. Di akhir-akhir ini Pak. Di akhir-akhir ini kan banyak itu diekspos di media sosial Pak. Terutama mereka orang-orang yang punya harta, mereka punya kelebihan, terutama artis-artis yang terutama di Indonesia ini Pak. Mereka kan sering ekspos bersama anak, mereka pergi haji bersama anak, mereka pergi umroh. Padahal anak itu masih kecil Pak, belum balik. Ya, kalau baru 2 tahun, baru kadang 5 tahun, 6 tahun itu udah ikut haji, udah ikut umroh sama ayahnya. Ini tadi karena syarat wajib haji salah satunya balik tadi Pak. Nah, ini kalau anak ini besar gimana? Wajib haji lagi ini Pak. Kalau menurut redaksi kita kemungkinan seperti itu karena dia belum dihukumi wajib dan juga dia tidak dianggap besar. Karena bagaimana ketika dia masih kecil kaya, ketika sudah balik dia miskin. Nah ini dia baru tidak diwajibkan. Apabila masih istiqoah nanti masih bisa, itu wajib lagi karena dia belum memenuhi syarat wajib untuk haji. Belum memenuhi syarat wajib untuk haji. Itu kan bocil-bocil kayak kematian. Ada. Yang kaya-kaya kan salah satunya anaknya Raffi Ahmad, Mas Rafathar. Mas Rafathar saya dibuat kayak video
gambar-gambar lucu itu anak di kandungan, bismillah anak Raffi Ahmad. Berarti nanti kalau anak-anak yang mereka udah yang kecilnya udah umur nanti udah haji, dia nanti kalau udah balik dan punya kemampuan untuk pergi haji, berarti nanti dia tetap berkewajiban haji lagi ya, tetap berkewajiban untuk berangkat haji lagi. Baik, tadi juga Bapak ini enggak, saya lanjutkan langsung yang selanjutnya. Ya. Ini yang selanjutnya berangkat. Orang-orang gila, stres, Iya. itu tidak juga. Terus merdeka, sampai sekarang kan sudah jarang peperangan. Mungkin yang di luar sana masih di Indonesia dan di Indonesia saja, itu yang gampang. Terus kan ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7 syarat wajibnya. Dan ini yang 5 mengatakan yang terakhir itu istitoah atau mampu. Yang mengatakan 7 istitoah ini dirinci. Oh, dirinci. Berarti perinciannya masuk istitoah jadi ya. Kemudian istitoah yang secara bahasa memang artinya adalah mampu ya Pak. Kan kadang orang itu kalau menjelaskan haji itu mungkin sedikit simpel ya Pak. Haji wajib bagi yang mampu. Rukun yang Islam terima adalah haji bagi yang mampu. Nah itu kriteria istitoah, kriteria mampu. Seseorang itu dikatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji itu dipandang dari sisi apa aja Pak? Mengenai orang yang mampu gitu. Kalau ini lanjutannya keterangannya di sini ada 3 ya. Istitoah di sini yang pertama wujud jadi atau memiliki uang saku untuk haji, itu meliputi apapun, uang makan, uang lain umum lah. Terus yang kedua yaitu memiliki kendaraan, maksudnya seperti pesawat. Kalau zaman dulu kan masih menggunakan kapal, yes, kapal. Pakai kapal itu. Kapal. Nanti dari Banten nyebrang ya Pak. Kalau sekarang udah enak pakai pesawat. Tapi mahal. Dan yang ketiga di sini yaitu amannya jalan, atau tidak ada yang amannya jalan itu ketika tidak ada yang mengkhawatirkan seperti ada negara yang konflik, kita melewati negara tersebut, atau kita melewati daerah yang rawan akan ubegalan. Ini kan yang keterangannya amutorik dengan secara zon saja. Berarti kriteria seseorang dikatakan mampu melaksanakan ibadah haji berarti nanti ditinjau dari 3 aspek tadi. Baik, itu tadi mengenai sekilas obrolan kami bersama beliau Bapak Ustadz Iswah Sadam Ibrahim selaku salah satu dari pengurus Lajnah Bahsul Masail dari Pondok Pesantren Raudhatul Tholibin Tanggir mengenai tentang haji yang sekarang para jamaah khususnya jamaah dari Indonesia akan melaksanakan puncak ibadah haji di mana mereka tanggal 9 Dzulhijjah nanti akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin di akhir-akhir segmen kita di obrolan santri ini mungkin ada yang Bapak sampaikan sebagai tambahan. Ya, ini mungkin bertepatan pada bulan ini pondok saya mengalami semacam musibah atau tidak, saya tidak tahu. Intinya sedih lah itu karena kehilangan salah satu kiai yang wafat ketika melaksanakan ibadah haji. Seperti halnya Mbah Maimun yang wafat ketika ibadah haji, yaitu Kiai Musolah. Mari kita bersama-sama doakan beliau amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pesan-pesan saya kepada teman-teman, ya khususnya yang masih jomblo atau yang masih sudah jadi guru atau murid dan lainnya, jangan pacaran. Karena itu merusak harta wanita tahta. Pacaran itu haram. Haram ini Pak, benar-benar haram ini ya Pak. Haram. Karena merusak semua. Syukur nanti bisa dijak ta'arufan kemudian nikah, setelah nikah bisa haji bareng ya Pak. Ya, bisa haji bareng. Baik, itulah tadi sedikit obrolan kami bersama Bapak Ustadz Iswah Sadam Ibrahim
mengenai ketentuan ibadah haji tadi sudah dijelaskan syarat ibadah haji, kemudian ada kriteria istiqoah yang jarang kadang orang itu memahami mengenai kriteria istiqoah mampu ditinjau dari 3 aspek tadi ya Pak, yaitu mampu wujud zat tadi, uang sakunya, kemudian adanya kendaraan yang digunakan untuk sampai ke Baitullah, sampai ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian yang terakhir tadi amannya perjalanan ya, amannya perjalanan tidak ada seperti konflik kemudian yang membuat bahaya kepada diri kita sendiri. Baik pemirsa, sobat santri di mana pun Anda berada, mengenai ketentuan ibadah haji bagi pemirsa ketika punya kejanggalan, punya unek-unek dalam hati, nanti bisa disampaikan di kolom komentar, atau punya permasalahan, punya problem-problem lain yang mungkin tidak menyangkut ke ibadah haji dan umrah, mungkin bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik, sekian obrolan santri kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.